Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita beranjak untuk melakukan berbagai kegiatan untuk hari ini, sejenak marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami percaya kasih-Mu akan selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih dalam satu hari ini, di mana kami akan melakukan berbagai kegiatan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan selalu menopang dan menolong kami. Tapi sebelum kami melakukan kegiatan dan pekerjaan kami ingin disapa oleh firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis di Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan ini merupakan sebuah nasihat yang disampaikan Paulus kepada orang Kristen yang ada di Filipi, supaya mereka tetap bersemangat dalam pekerjaan rohani, dalam memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, walaupun banyak yang tidak menyukai mereka. Untuk melaksanakan nasihat ini tentu sangat diperlukan kemauan atau tekad yang kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita cermati secara baik-baik perkataan kemauan dalam nats ini, dalam renungan ini, maka kita pasti paham bahwa setiap langkah kita untuk melakukan pekerjaan yang kita lakukan dan yang berkenan dengan kasih Allah, percayalah dan yakinlah bahwa langkahmu dan perbuatanmu akan selalu ditopang, disokong, dan diberkati Tuhan. Apalagi jika pekerjaan kita, apa yang kita lakukan dalam hidup ini untuk mengerjakan keselamatan kita, untuk memberitakan firman Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Yakinlah, pasti kita akan selalu di dalam penyertaan dan naungan kasih Tuhan. Untuk itu, selaku orang Kristen yang takut akan Tuhan dan setia pada firman-Nya, kita semua harus yakin dengan apa yang tertulis di Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang berikut yang ingin disampaikan nats ini kepada kita adalah, ketika kita melakukan perbuatan baik dalam firman Tuhan dan juga dalam kehidupan kita, janganlah pernah menganggap dirimu paling hebat dan paling penting, sehingga menumbuhkan kesombongan di dalam dirimu. Ingatlah perkataan Yohanes 3 ayat 30. Ia, yang artinya Tuhan, harus makin besar, tetapi aku, yaitu kita manusia, harus makin kecil. Yang paling penting ketika kita berbuat baik dalam pekerjaan firman Tuhan dan juga dalam kehidupan sehari-hari, bukan kita, tetapi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan bisa melihat dalam diri kita bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang mengatakan kebenaran dan setia kepada Tuhan. Sehingga mereka yang mendengar, melihat cara kita, melihat perilaku kita, ikut dan datang menyerukan begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup mereka. Untuk itu, ada dua hal yang mungkin bisa kita renungkan dari nats renungan ini. Yang pertama, yakinkan dirimu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi dan menyertaimu. Karena dari mulai bumi ini diciptakan, Tuhan telah bekerja di dalam hidup setiap manusia. Jadi jangan pernah berhenti melangkah dan berbuat kebaikan di dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, karena Tuhan takkan pernah meninggalkanmu. Yang kedua, salah satu cara menjadi setia dan agar kita mempunyai kemauan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, ya seperti yang kita dengarkan saat ini, seperti yang dibuat oleh tim multimedia saat ini, yaitu Serop HKBP Setia Negara.
siraman rohani bagi HKBP Setia Negara. Inilah salah satu contoh untuk kita mempunyai kemauan tekad melakukan pekerjaan Tuhan. Di mana maksudnya? Supaya kita membiasakan diri berdoa sebelum beraktivitas, membaca firman Tuhan sebelum beraktivitas, mendengarkan firman Tuhan sebelum bekerja dan beraktivitas. Maka pasti kita akan bersemangat dalam melakukan pekerjaan kita, dalam menyebarkan firman Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan ini. Sirup ini telah hadir setiap jam 5 pagi. Maka jika kita benar-benar punya kemauan seperti perkataan Nats ini, pasti senyum dan semangat akan terpancar dalam diri kita untuk melakukan aktivitas kita di satu hari ini. Untuk itu, ingatlah perkataan firman Tuhan ini. Di dalam bahasa Batak dikatakan, pasomal-somal madirim, mangulahon hadaulaton. Atau di bahasa Indonesia dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar, di mana kami menyadari dan mengetahui bahwa apapun yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga kami Tuhan dalam berbagai kegiatan, aktivitas kami, anak-anak kami juga yang dalam sekolah, pekerjaan, kuliahnya, baik di tempat kami, di daerah kami, atau di perantauannya. Tuhan kiranya menyertai mereka. Berkati juga seluruh keluarga kami, orang tua kami, terlebih juga Tuhan pelayan-pelayan-Mu di gereja, para hamba-hamba-Mu. Tuhan kiranya menyertai kami semuanya. Kami juga mohon Tuhan, sembuhkanlah penyakit yang diderita saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit penyakit. Kalau ada di antara keluarga dan jemaat yang berduka, Tuhan kuatkan, hiburkanlah keluarga mereka. Kami yakin Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.